Bab 815. Memungut alkimia batin, kenaikan kemampuan. Dengan cara ini, warrior yang mengikuti beberapa orang di jalan. Tentu saja, dia tidak sukarela, tetapi dia tidak punya pilihan. Siapa yang menyuruh orang untuk mengepalkan tangan lebih besar saat ini? Namun segera, warrior yang berubah dari tidak mau menjadi sangat bersedia. Karena dalam perjalanannya alkimia batin beberapa siluman monster yang dibunuh oleh Letitia Van semuanya telah masuk ke dalam kantongnya. Tentu saja ini terutama karena siluman monster yang levelnya terlalu rendah, dan orang-orang Letitia Van hanya memandang rendahnya, jadi mereka membuatnya murahan. Alkimia batin ini tidak berpengaruh pada Letitia Van dan lainnya, tetapi warrior yang saat ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Semula dia mengira batu energi itu akan membuatnya naik pangkat menjadi alam pemenang, namun pada akhirnya ia mengetahui bahwa di tengah jalan, diam-diam ia menelan lebih dari 500 tingkat terbaik. Batu energi hanya membuatnya hanya mencapai alam bawaan tingkat rendah. 500 tingkat batu energi yang tersisa, apakah dia bisa mencapai alam bawaan kelas menengah adalah tanda tanya besar. Untungnya, dia telah mendapatkan banyak alkimia batin siluman monster di sepanjang jalan, yang memberinya sedikit kepercayaan diri. Selama dia sampai di alam pemenang, maka dia akan bisa melindungi dirinya sendiri, dan kemudian meninggalkan kota Tianfeng untuk mencari Clara dan lainnya. Adapun Letitia Van ini, sejujurnya, meskipun lawan mengincarnya berulang kali, dia tidak mengambil hati pihak lain sama sekali. Berbicara tentang kesombongan, pihak lain tidak layak menjadi musuh warrior yang, seorang wanita yang merasa benar sendiri. Ini bukan kesombongan, tapi fakta. Meski ada perbedaan 2 langkah antara dirinya dan Letitia Van, dia yakin selama mencapai alam pemenang, membunuh lawan seperti berusaha mendapatkan sesuatu. Untuk beberapa alasan, Letitia Van dan yang lainnya tidak terbang di udara, tetapi berjalan. Beberapa orang berjalan di depan Letitia Van dan warrior yang mengikuti di belakang secara perlahan. Segera dapatkan pil. Nona Letitia, budakmu sangat pintar. Jika dia bisa kembali hidup-hidup kali ini, tidak apa-apa menjadi orang kaya. Pria berjubah putih itu melirik warrior yang sedang memungut alkimia batin di belakangnya, tersenyum tipis, dan sarkasme di sudut matanya tidak merahasiakannya. Pria berjubah kuning itu juga mengatakan, alasan mengapa orang kecil menjadi orang kecil adalah karena mereka mau menjadi biasa saja, tidak giat, dan mereka terlena ketika mendapatkan sesuatu. Mereka tidak tahu apa yang mereka dapatkan, tidak sebaik sampah di mata orang lain, menyedihkan. Kata Kak Dustin benar sekali. Pria berjubah putih itu memandang warrior yang dan tersenyum, aku pikir dia berusia 20-an, tetapi dia hanya dalam keadaan fana. Para pelayan yang menuangkan toilet bahkan lebih baik dari dia. Orang ini, meskipun kesempatan sangat penting, usahanya sendiri lebih penting. Seperti aku, sebuah pelatihan tanpa partai, tidak bergantung pada siapapun, juga tidak mendapatkan warisan yang kuat, bukankah bisa sampai ke alam bangsawan? Seperti yang dia katakan, pria berjubah putih menyapu dari sudut matanya ke Granny Lee dan Letitia Van yang ada di samping. Yang mengecewakannya adalah bahwa kedua wanita itu tidak bereaksi terhadap apa yang dia katakan, sebaliknya, Melanie Van memelototi mereka berdua. Membosankan, Richard Lee dan Dustin Yu tidak berbicara omong kosong. Tetapi ketika dia melihat warrior yang, ada sedikit rasa dingin di matanya. Warrior yang secara alami mendengar apa yang mereka katakan, tetapi dia tidak berpikir dia telah mendengarnya, masih memetik alkimia batin siluman monster.
Setelah melahap sisa 500 tingkat batu energi dan beberapa alkimia batin siluman monster, dia telah mencapai keadaan alam bawaan saat ini. Setelah dia dengan sengaja menyembunyikannya, tidak ada selain Letitia Van di lapangan yang bisa melihatnya. Selama beberapa kali, Melanie Van mencoba menemukan warrior yang beberapa kali, tetapi dihentikan oleh Letitia Van, yang membuat mulut Melanie Van rata. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba berhenti, melihat sekeliling, alisnya berkerut. Pada saat ini, Granny Lee juga berhenti tiba-tiba. Dia melihat sekeliling dan berkata, "Hati-hati, semuanya, ini seharusnya wilayah klan Kera Putih. Kera Putih ini hidup berkelompok. Ayo cepat. Jangan buat mereka khawatir." Mendengar kata-kata Granny Lee, beberapa orang dari Letitia Van mengangguk, kemudian mempercepat langkah, sementara warrior yang terus mundur. Tindakannya tidak luput dari mata Letitia Van dan yang lainnya, dan Letitia Van mendatanginya dengan gerakan, berkata dengan dingin, "Apa yang kamu lakukan? Aku takut, kalian pergi dulu saja." Untuk membuktikan bahwa dia benar-benar ketakutan, tubuh warrior yang mulai bergetar, dan ekspresi ngeri muncul di matanya. Melihat warrior yang, ekspresi jijik muncul di mata Letitia Van, dan Granny Lee di samping juga mengerutkan kening. Adapun Richard Lee dan Dustin Yu, mereka tertawa sinis. Melanie Van berjalan ke arah warrior yang. Dia hendak berbicara, tetapi ditarik ke samping oleh Letitia Van. Letitia Van memelototi Melanie Van dan berkata, "Jauhi dia." Melanie Van melengkungkan bibirnya, tidak berani menentang Letitia Van, jadi dia hanya bisa berdiri di kejauhan menatap warrior yang dan berkata, "Kamu, apa yang kamu takutkan? Takut mati?" Warrior yang menjawab tanpa ragu-ragu, "Haha." Kemudian Richard Lee tiba-tiba tertawa, dan setelah beberapa saat, dia menunjuk ke warrior yang dan berkata, "Nona Van, budakmu benar-benar menarik. Sebagai teman, Nona Van, aku harus mengatakan sesuatu seperti ini. Budak rumah tangga benar-benar memalukan, lebih baik membunuhnya dengan satu pedang, agar tidak merusak reputasi keluarga Vanmu." Wajah Richard Lee terlihat sedikit jelek dan ingin melakukan sesuatu, tetapi Melanie Van berdiri di depan warrior yang dan berkata, "Kakak." Warrior yang berkata, "Ada bahaya." "Pasti berbahaya, kalau tidak, kita tidak usah lewat." "Diam." Letitia Van tiba-tiba berteriak, "Apakah kamu masih berpikir bahwa kamu tidak cukup malu?" Ketika Letitia Van berteriak seperti ini, Melanie Van tiba-tiba berubah menjadi merah mata sedih. "Aku, kenapa malu?" Warrior yang, dia tidak akan berbicara omong kosong. "Kamu." Letitia Van mengangkat tangannya dan hampir menamparnya, tetapi ketika dia melihat tanda cambuk di dada Melanie Van, dia menahannya, tetapi dia masih sangat marah, dadanya bergelombang dengan keras. Pada saat ini, Granny Lee berjalan mendekat. Kebanyakan Kera Putih hanya level pemenang, tetapi mereka semua adalah hewan sosial. Begitu mereka terjerat, akan ada menjadi, tetapi jika itu menimbulkan ancaman bagi kita, itu masih jauh dari cukup. "Maaf, Nona Lee." Letitia Van melirik warrior yang dengan dingin, dan berkata, "Karena kamu takut mati, maka kamu bisa tinggal di sini sendirian." "Tinggal di sini sendirian?" Richard Lee berkata sambil tersenyum, "Nona Van, sebaiknya kamu menamparnya sampai mati. Dia di sini sendirian, dan seekor binatang buas dapat menyelesaikannya." Warrior yang melirik beberapa orang di lapangan, dan akhirnya jatuh pada Melanie Van, berkata, "Aku lebih peka terhadap bahaya. Percayalah, hal-hal yang muncul di depan akan sangat merepotkan. Kita bisa mengambil jalan memutar. Percaya padamu."
Richard Lee mendengus dingin, "Siapa kamu?" Seekor semut di alam fana yang mengomel di depan sekelompok alam bangsawan, benar-benar konyol. Warrior yang mengangkat bahu dan berkata, "Kalau begitu pergilah." Untuk orang-orang ini, jujur, dia berharap mereka semua mati, tetapi dia tidak tahan dengan Melanie Van dalam bahaya, jadi hanya mengingatkan, "Aku percaya padanya." Pada saat ini, Melanie Van tiba-tiba berkata, tetapi mendapat tatapan mata Letitia Van, dia dengan cepat menundukkan kepalanya. Melihat adegan ini, warrior yang menggelengkan kepalanya sedikit, lalu menatap Granny Lee, dan berkata, "Aku dapat bertahan hidup dalam situasi sendiri dan memiliki beberapa keterampilan. Keterampilanku adalah untuk dapat merasakan bahaya. Bagian depan memberiku rasa bahaya. Kita benar-benar dapat mengambil jalan memutar. Ini tidak akan membuang banyak waktu." Dia tahu bahwa Granny Lee adalah master sejati, dan hanya dengan persetujuannya, Melanie Van dapat menghindari bahaya. Bahaya. Richard Lee mencibir, "Itu untukmu. Bahkan binatang buas yang tidak memiliki peringkat dapat menjadi ancaman bagimu. Kamu harus jelas, kamu berbeda dari kami adalah alam bangsawan, dan kamu hanya alam fana. Bahaya yang kamu bicarakan tentang dan ancaman yang kita bicarakan bukanlah konsep level sama sekali." Warrior yang bahkan tidak memandangnya, tetapi pada Granny Lee. Pada saat ini, Dustin Yu itu tiba-tiba berkata, "Nona Lee, meskipun kita berempat hanya di alam bangsawan, tetapi dengan kekuatan kami berempat, bahkan jika mereka bertemu dengan alam kaisar, kami dapat bertarung melawannya. Jika kita mendengarkan pendekar hitam alam fana, lalu berjalan memutar dan masalah ini tersebar, bagaimana kita bisa mendapatkan pijakan di kota Tianfeng ini? Selain itu reputasimu juga akan terdampak." Granny Lee melirik warrior yang kemudian berkata, "Ayo pergi." Saat dia berkata, dia berbalik. Setelah melihat ini, Richard Lee memandang warrior yang dan mencibir, "Kamu akan tinggal di sini sendirian. Aku harap ketika kami kembali, kami dapat melihatmu." Setelah selesai berbicara, dia pindah dan mengikuti Granny Lee. Dustin Yu melirik warrior yang dengan ringan, kemudian segera mengikuti. "Ayo pergi." Letitia Van menarik Melanie Van dan hendak pergi, tetapi Melanie Van tetap tidak bergerak. Letitia Van segera menjadi dingin, dan berkata dengan marah, "Apa yang kamu inginkan? Apakah masih belum cukup bersikap semena-mena? Kapan kamu bisa tumbuh dewasa?" Air mata Melanie Van turun, Aku telah bekerja sangat keras. Aku hanya tidak ingin kakak dalam bahaya. Mengapa kamu begitu galak padaku? Ekstasi macam apa yang dia tuangkan padamu, sehingga kamu ingin mempercayainya?" Letitia Van menunjuk warrior yang, suasana hatinya telah tenang, tetapi niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Duar. Pada saat ini, ada suara keras di kejauhan, seluruh bumi tiba-tiba bergetar, dan pohon-pohon besar yang tak terhitung jumlahnya meledak. Kemudian, Granny Lee, Richard Lee, dan Dustin Yu muncul di hadapan warrior yang, tetapi di belakang mereka bertiga, ada dua raksasa sebesar bukit. Tubuh kedua raksasa ini seputih salju, tetapi kepala dan anggota badan mereka berwarna biru. Di belakang kedua raksasa itu, ada sekelompok besar kera putih. Raja kera putih bermutasi, ada dua. Pada saat ini, wajah Letitia Van menjadi pucat dalam sekejap. Dan Melanie Van benar-benar tercengang. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba meraih tangannya dan berlari. "Sekelompok idiot, sudah kusuruh jangan pergi, kalian masih mau pergi, kali ini aku melihat bagaimana kalian bermain."
Warrior yang menarik Melanie Van dan berlari sepanjang jalan, tetapi segera dia berhenti karena ada suara dong-dong tidak jauh, dan kemudian sejumlah besar pohon besar terus tumbang. Ah, tolong! Pada saat ini, teriakan tiba-tiba datang dari belakangnya. Warrior yang mendengarnya, itu adalah suara Richard Lee. Bersambung.